Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya bicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya, ya. Kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata, kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat, ya, di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa, karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur saat ini pemeliharaan Tuhan sempurna buat saya dan saudara. Oleh karena itu saat ini saya mengajak kita untuk kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik buat kita. Tundukkan kepala kita bersama. Bapa, kami bersyukur kebaikan-Mu dahsyat dan ajaib buat kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu Tuhan.
yang selalu menuntun hidup kami untuk kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sepakat saat ini Tuhan untuk kami meninggikan Raja di atas segala raja. Bertaklah atas puji-pujian kami Tuhan, dan Engkau ditinggikan pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Semua kita bangkit berdiri bersama, kita memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala sambil kita bersyukur bagi Raja kita. Kasih setia Tuhan luar biasa. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertakan aku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi bagi Raja kita, kasih setianya dahsyat. Haleluya. Kasih setianya nyata bagiku. Katakan hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersuka cita, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sama-sama katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Semua yang menikmati kebaikan Tuhan, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi-lagi aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Berikan sukacita bagi Raja kita. Haleluya. Kita membuka kedua tangan kita bersama. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Selamanya kami tetap meninggikan Engkau. Ini hidup kami, hati kami. Bapakku datang, katakan menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini, ku percaya, ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan.
menyembahmu di sini. Ku percaya, ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Ini pujian kami, syukur kami bagimu Tuhan. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Thank you Lord. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Dengan pujian ini kami datang di hadapan-Mu, membawa korban pujian kami Tuhan. Sama-sama Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Amin, amin, amin. Katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku, mari naikkan pujian sambil mengangkat tangan mengatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan sama-sama, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat lebih lagi. Berkata di hadapan Tuhan dengan pujian ini, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sampai kau mendapati Tuhan pada pagi. Ku nyanyi haleluya. Saat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, katakan perbuatanmu. Lebih lagi ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Jesus, Jesus. Sungguh Kau hebat, ajaib
Jesus, Jesus. Serukan lebih, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, hidupku, mari sembah Dia. Naikkan sembahmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang lain seperti-Mu kasih Yesus, yang melimpahkan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu ajaib bagi kami. Hosana, sama-sama. Hosana, amin. Hosana bagi Raja. Katakan Hosana, Hosana, Jesus. Hosana, Maha tinggi Rajaku. Katakan Hosana, Hosana. Lambaikan tanganmu di atas kepalamu. Dengar pujian ini benar bersyukur. Hosana Jesus. bagi Raja. Hosana, Hosana Jesus. Lebih lagi Hosana, 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 amin. Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Jesus. Hosana, Maha tinggi Raja. Lebih lagi Hosana, Hosana, Jesus. Hosana, haleluya. Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Maha tinggi, Maha tinggi, Maha tinggi, Maha tinggi Rajaku. Haleluya, amin. Shalom salam Bapak Ibu sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara
Di tengah-tengahnya suasana sukacita dalam kemurahan Tuhan. Haleluya. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara, dimanapun saudara berada, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap ya dan amin buat kami semua dimanapun kami berada. Dan kami percaya bahwa mujizat Allah, kuasa Allah masih berlaku sampai hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Senang sekali menjumpai saudara kembali di acara yang sangat istimewa. Minggu lalu sangat luar biasa rating daripada ibadah kita. Hampir 1.500-an orang lebih yang menyaksikan ibadah ini. Dan ada banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin, 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 amin. Seperti biasa saya ditemani oleh tim STAM bersama dengan Yoas dan Philip dan beberapa orang yang lain. Untuk supaya acara ini berjalan secara luar biasa. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku adalah hari yang ke-24. Di mana ketika awal 24 hari yang lalu kami dinyatakan positif COVID-19. Hampir 40 orang. Tetapi yang menarik ada kabar sukacita. Sahabat Kristus, kami sudah dapat lisensi sehat. Kami dinyatakan sehat dan tes kembali dinyatakan negatif oleh karena kuasa dan mujizat Tuhan. Sebagai seorang hamba Allah, saya sempat berpikir, sebagai gembala saya berpikir ketika hampir 40 orang staf dan juga beberapa diaken dan jemaat positif COVID. Saya sempat menanyakan sesuatu kepada Tuhan dan saya sangat terbeban. Tiap pagi dan malam saya sebut nama mereka dan saya sedikit komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Apalagi tambahnya rumor, saudaraku. Orang-orang mulai berkata, itu pendeta Wahyu, pendeta Engki dan semuanya, dia terpapar COVID, saudaraku. Dan mulai dibumbu-bumbui sehingga semakin sedap. Katakan sama-sama sedap. Haleluya. Dan saudaraku, dan saya terus tanya sama Tuhan, kenapa engkau izinkan Tuhan? Hampir 40 orang merasakan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekitar 5 hari yang lalu, 4-5 hari yang lalu, saya baru menemukan jawaban daripada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan harus berjumpa dengan COVID-19? Dan oleh kemurahan Tuhan, 40 orang yang dinyatakan positif. Per hari ini mereka sehat, walafiat, diberkati Tuhan, dan merasakan segala kemurahan Tuhan. Amin, 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 haleluya. Saudaraku, oleh karena itu bagi saudara yang hari ini swab, antigen dan semuanya dinyatakan positif, don't worry, be happy. Amin. Karena masih ada darah Kristus yang melindungi dan masih ada kuasa bilur Yesus yang sempurna menebus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. 4-5 hari yang lalu merupakan kabar sukacita bagi kami ketika satu demi satu dinyatakan negatif. Rupanya saudaraku, salah satu daripada tim penatua kami ditelepon oleh dokter dan dicari oleh orang-orang keluarganya yang sedang parah positif 19 untuk bisa donor darah. Syaratnya apa? Yang pertama adalah orang yang sudah pernah kena COVID dan sudah sembuh bisa didonorkan kepada orang yang sakit parah untuk mengalami proses pemulihan. Luar biasa Allah kita. Dan yang menarik, saudaraku, akhirnya salah satu dari staf kami, tim penatua kami, plasma, donor darah dan orang diberikan kepada orang. Rupanya satu hal terjawab, bahwa tujuan kami diizinkan untuk dilewati COVID-19.
tujuannya hanya untuk bisa memberkati orang lain, memberikan kehidupan dalam nama Yesus atas orang-orang yang perlu pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Keren banget Tuhan kita. Makanya Alkitab berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya, yang dikasihi Tuhan, yang setuju. Katakan amin, 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 haleluya. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kalau hari ini kita sedang mengalami apapun juga, problem, kesulitan, masalah, atau seperti yang kami alami, don't worry, be happy. Tunggu Tuhan menyediakan kemuliaan. Saya bilang salah satu tim penatua kami namanya Pendeta Henggi. Dulu awalnya digosipin, sekarang dipermuliakan dan dicari oleh orang untuk proses membantu pemulihan orang lain. Allah kita dahsyat. My God is living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Langsung buka Alkitab kita. Tidak lama-lama karena kita perlu dengan cepat supaya setiap saudara diberkati. Haleluya. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Ada tulisan firman Tuhan Roma 12 yang disediakan oleh tim multimedia. Roma 12:11 dikatakan, janganlah apa? Sama-sama. Hendaklah kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Ayat yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara suka dengan sebuah judul khotbah, hari ini kita membahas sesuatu yang sederhana, yaitu yang disebut dengan passion killer. Pembunuh semangat dalam hidup kita. Katakan sama-sama, semangat. Haleluya. Pembunuh semangat di dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya mengutip salah satu rahasia sukses daripada Steve Jobs, seorang Apple komputer, saudaraku, seorang pemilik Apple. Dia membagikan tentang rahasia sukses. Katakan saudara, rahasia sukses menurut Pak Steve. Yang pertama yang dia lakukan, yang bagikan atas kita adalah do what you love. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Rupanya kalau kita melakukan sesuatu pelayanan apa dan itu menjadikan satu kesukaan, itu adalah rahasia sukses dalam kehidupan kita. Cintai pekerjaanmu, cintai apa yang kau lakukan, cintai pelayanan, kita akan sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua dikatakan menurut Pak Steve, Mr. Steve Jobs dikatakan, people with passion can change the world for the better. Orang yang memiliki passion, orang yang memiliki semangat dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Amin, 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 amin. Yang pertama, cintai pekerjaanmu. Yang kedua, saudaraku, orang yang memiliki passion atau semangat atau gairah bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Saya ingat apa yang disampaikan oleh gembala senior saya, Pendeta Timotius Arifin. Dia berkata, kalau cari menantu, punya menantu yang jalannya siap, saudaraku, jalannya semangat. Jangan yang klewes-klewes. Orang Jawa bilang macan luwe jalannya. Ketemek halus. Kang Mas mau makan apa? Enak memang halus. Tetapi rupanya kalau saya dan saudara semangat, saudaraku, bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Semangat. Katakan kepada suamimu kalau engkau bersama dengan suamimu, semangat sayang. Kalau sama mertuamu, Bapak, semangat engkau. Haleluya. Jadi, saudaraku yang dikasihi, saya teringat dalam Alkitab. Saya tambahkan buat saudara, semangat itu menentukan mujizat yang akan terjadi. Amin, 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 amin. Seorang wanita pendaran 12 tahun dikatakan, asal ku jamat jubahnya, maka saya akan sembuh. Dia berkata, she's crawling. Dia merangkak untuk mencari Tuhan.
Dan akhirnya dengan semangat 45, mujizat terjadi atas wanita pendarahan 12 tahun. Semangat menentukan mujizat yang akan terjadi. Semangat kepada Tuhan menentukan mujizat yang akan terjadi. Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, pembunuh semangat paling hebat, saudaraku, sangat berbahaya buat kita. Makanya setan berusaha menghancurkan semangat kita. Saudaraku, kalau orang positif COVID, saudaraku, hanya diajak berjemur, berdoa, bermazmur, makan banyak, dan berbahagia. Oleh karena itu, saudaraku, mari apapun yang terjadi, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, mari kita bersama-sama tetap semangat dan bersuka cita. Karena saudaraku, kita semangat bersuka cita bukan karena semua sudah beres, tetapi kita percaya bahwa bersama dengan Yesus semuanya akan beres. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus yang sedang mendengar program ini, mungkin Anda sedang ada di rumah sakit, mungkin sedang ada di tempat tidur, mungkin Anda sedang berada di tempat isolasi dan sebagainya. Ada kabar baik buat kita semuanya, bahwa Yesus Kristus itu hidup dan berkuasa. Selama Anda tetap semangat bersama dengan Kristus, saudara akan melihat mujizat kemuliaan, mujizat kemuliaan. Seperti yang saya tanyakan tadi, saya setiap malam berdoa, Tuhan, kenapa bisa terjadi? Rupanya hari-hari ini, setelah hampir 24 hari, ada banyak perkara-perkara kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin, 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 amin. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, ada rencana yang hebat yang akan terjadi buat setiap kita. Masalah, kesulitan, pergumulan, COVID, gagal ginjal dan apapun yang terjadi, Allah punya tujuan yang hebat dan menyembuhkan, memulihkan, dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada satu lembaga survei yang sangat terkenal, namanya Gallup, saudaraku. G-A-L-L-U dan P, Gallup. Diikuti oleh 13.000 peserta dari 130 negara. Para responden kebanyakan orang Kristen yang tidak lagi pergi ke gereja dengan berbagai macam alasan. Tetapi pertanyaannya diajukan atas 13.000 peserta. Mereka tanya, apa yang perlu diperbaiki agar Anda mau kembali ke gereja? Bukan pendetanya harus maco gitu, bukan harus blazernya keren, rambutnya berdiri begini. No, saudaraku. Rupanya jawaban mereka cukup mengagetkan dari survei yang terkenal namanya Gallup. Jawabannya adalah mereka ingin melihat adanya passion atau antusias dalam diri para anggota gereja dan pimpinan gereja. Pendeta-pendeta dengar, orang-orang yang sudah mundur pengennya bukan melihat saudara bagi angpo mereka satu persatu, itu good idea. Tapi rupanya pengen melihat para pendeta bergairah dan bersuka cita. Ketika bersuka cita menunjukkan bahwa masa depan ada dalam tangan, sungguh luar biasa. Keyakinan apa yang kita khotbahkan semakin yakin dan percaya, karena apapun yang terjadi kita tetap bersuka cita. Hanya pengen melihat member gereja, anggota gereja yang lain, pemimpin gereja bersemangat dan bersuka cita. Amin. Pendeta, mana mungkin kita bisa bersuka cita? Masalah terlalu banyak. Banyak perkara memang banyak. Saudaraku, saya mau kasih tahu buat saudara. Selama saudara dan saya hidup, masalah itu akan tetap ada. Kecuali satu, ada tanda salib besar dan bertuliskan pulang ke rumah Bapa. Jadi jangan kaget, jangan khawatir. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama saudara ada di muka bumi ini, saudara akan ketemu dengan berbagai macam problem. Tapi sering saya katakan, problem is good for us. Persoalan itu baik bagi semua orang. Makanya ada Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mengalami berbagai macam pencobaan. Jangan pernah komplain, katanya Pak Pahayu, katanya kita ini melayani Tuhan tidak ada masalah. Katanya kita mengembalikan perpuluhan, kita ini aman. Katanya. No. Siapa bilang? Kamusnya salah, Ceng. Kamusnya salah, bro. Masalah dijadikan alat untuk setiap kita naik tingkat.
Oleh karena itu kalau kita tahu kuncinya, master key-nya, bahwa problem is good for us, mari kita tetap semangat, antusias. Bagaimana mungkin bisa semangat, pendeta? Ya, rahasianya adalah saudara intim dengan Tuhan. Full of God. Sukacita saudara tidak tergantung pada situasi yang ada. Jadi rupanya dari 130 peserta, rata-rata orang Kristen dan dari 130 negara, dibuat sebuah survei. Hanya dibutuhkan orang-orang Kristen yang tetap gairah, ngalami masalah tetap semangat, ngalami kesulitan tetap semangat, positif COVID tetap semangat. Karena Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hajimu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sahabat Kristus, pembunuh terbesar, passion killer, pembunuh semangat terbesar dalam hidup kita, yang pertama adalah karena komplasensi, kepuasan akan diri sendiri. Seseorang yang berada dalam zona nyaman sesungguhnya sangat berbahaya. Pembunuh semangat yang paling hebat. Saya beberapa kali ada TNI konseling dan beberapa orang PNS dan beberapa konseling. Biasanya orang mengalami satu sindrom rasa tidak berguna. Itu berbahaya. Dia mendekati pensiun, rasanya, pendeta, rasanya saya tidak ada artinya apa-apa karena mendekati masa pensiun. Saudaraku, Alkitab bilang, tambah tua, gemuk dan segar, artinya semakin bijaksana dan tetap bermanfaat bagi anak cucu keturunan. Amin, 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 amin. Haleluya. Jadi rupanya pembunuh terbesar daripada semangat kita, antusias kita, adalah seseorang yang merasa puas akan dirinya. Seseorang yang berada dalam zona nyaman. Hamba-hamba Tuhan pun juga sama, kalau kita rasa cukup, kita rasa sukses, itu berbahaya. Berada dalam titik zona nyaman itu adalah pembunuh daripada semangat kita. Ya sudah, semuanya ada, mobil ada, sapi ada, bebek ada, babi ada, istri ada, suami ada, semuanya ada, ninja ada saja. Pembunuh terbesar adalah komplasensi. Hati-hati, saya mengingatkan, masih ada next blessing, masih ada next level yang akan Tuhan sediakan buat setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Kalau berada dalam zona nyaman, mulai melangkah lagi. Amin. Tetapi yang kedua adalah yang namanya struggle. Pembunuh passion killer, pembunuh terbesar daripada semangat kita, gairah kita, antusias kita adalah persoalan hidup. Markus 4 ayat 19. Baca sama-sama, di bawah ini ada tulisan ayat yang saya sebutkan supaya sahabat Kristus bisa membaca bersama-sama. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Rupanya struggle, kesulitan, masalah, tikungan hidup, ketika respon kita salah terhadap tantangan dan masalah, itu membunuh semangat dan antusias kita. Katanya ya rasanya sudah doa belum ada jawaban, rasanya sudah tak masalah-masalah, kenapa terlalu banyak, kenapa Tuhan tidak nolong dan sebagainya. Struggle, tantangan, kesulitan, masalah membuat semangat kita jadi pudar. Mulai berkata ya sudah Pak Wahyu, kalau memang jadi orang Kristen rupanya seperti ini, tetap aja mengalami masalah, tetap aja suami saya tidak setia, istri saya cerewetnya minta ampun, mertua saya apalagi masalah terlalu banyak perkara. Saudaraku, kembali nyanyi lagu itu. Kesulitan hidup, kekhawatiran membuat saudaraku semangat kita menjadi pudar. Dulu saya sempat salah konsep. 3 tahun pertama saya di Sumba, begitu banyak struggle, begitu banyak gosip, begitu banyak tekanan.
Saya cuma tanya sama pemimpin saya, Pak Arifin, Pak Roni, beliau berkata, tunjukkan sebagai anak Allah. Karena kalau kita mencoba menjawab semua apa yang dikatakan orang, kita seperti menjaring angin. Tunjukkan sebagai anak Allah, hidup benar dan memuliakan nama Tuhan. 3 tahun kemudian dibalik dan Tuhan mempermuliakan dengan kuasa dan kemuliaannya. Jadi sahabat Kristus, kalau hari ini kau menghadapi struggle, tantangan, kesulitan, masalah, don't worry, be happy. Karena itu sedang dibawa untuk mengatrol Anda, membawa tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama, kepuasan hidup, zona nyaman, itu penghalang daripada pembunuh, daripada semangat dan antusias. Tetapi yang kedua adalah kesulitan hidup. Respon kita salah terhadap struggle membuat kita menjadi loyo. Tetapi yang ketiga adalah gaya hidup yang tidak seimbang. Artinya begini, passion, gairah, semangat harus tetap dijaga seperti pertandingan maraton, lari maraton, bukan sprint. Passion tidak boleh terbakar seperti kita pelari cepat, lari berhenti istirahat. No. Tapi terus berjalan seimbang. Passion harus dibakar secara bertahap dan continue. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Ada di bawah ini tulisan, kita baca bersama-sama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diberikan supaya sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini bagus untuk orang yang malas. Tidur terus supaya berkat mengalir, saudaraku. Masa karantina adalah masa yang mengasihkan. 14 hari. Setelah itu mendapat surat sehat, negatif dan semuanya berbagai mendapatkan lisensi yang jelas, saudaraku. Tapi yang menarik, selama karantina, begitu banyak Tuhan sediakan. Orang kirim makanan jemaat-jemaat yang luar biasa, kirim kacang hijau, kirim roti, kirim buah, dan semuanya. Sampai tambah besar, saya takut untuk nimbang beratnya sekarang berapa. Tapi anehnya setelah masa karantina, itulah Tuhan. Ketika kami bisa keluar sendiri, kita bisa membeli sendiri, belanja sendiri, pengiriman mulai berkurang mananya. Tapi selama ada di istilahnya Nuh selama ada di perahunya Nuh, bahteranya Nuh, semua disiapkan. Gaya hidup kita mesti seimbang, men. Passion harus dijaga seperti pelari maraton yang terus menjaga antara semangat, gairah, sukacita, dan firman, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Apa bedanya orang percaya dan bukan? Orang yang tidak percaya menghadapi masalah, loyo, ngeluh, menggerutu, bersungut-sungut, bimoli, bibir moncong 10 cm. Tetapi orang percaya, apapun yang terjadi dia tetap bersukacita karena dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup memberkati, dan dia percaya, aku percaya. Amin, 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 amin. Jadi gaya hidup yang balance, seimbang. Amin. Haleluya. Tetapi yang keempat, apa yang menjadi passion killer, pembunuh daripada semangat dan antusias? Yang keempat adalah rutinitas atau kebiasaan. Artinya gini, kebiasaan melakukan hal yang luar biasa menjadi sesuatu yang biasa saja. Makanya Resto Bundo Kanduang. Rumah makan Padang gitu, saudaraku. Artinya gini, rutinitas adalah pembunuh daripada antusias dan semangat kita. Artinya apa? Melakukan kegiatan yang luar biasa, kebiasaan melakukan hal yang luar biasa menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Demikian juga dengan ibadah.
Yang paling parah adalah ketika seseorang melakukan, pendeta-pendeta kita, hamba-hamba Tuhan, melakukan kegiatan agamawi, melayani ya khotbah, WL, singer, tamborin, apa saja, saudara. Tapi melakukan dengan rutinitas hal yang luar biasa, tapi mengalahkan ulang-ulang menjadi sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, rutinitas atau kebiasaan membuat kita jenuh, boring, bosan. Tapi saya ingatkan, tetap ingat, lakukan dengan kuasa. Kalau minggu ini, minggu yang terakhir di bulan Januari tahun 2021, kita sudah melakukan ibadah baik streaming maupun onsite. Langsung jam 8, jam 10, dan jam 5 sore, dan juga streaming. Doa saya dan harapan saya sebagai hamba Allah, lakukanlah dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Lakukanlah dengan kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada mujizat dan kuasa. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Love encounter, berjumpa dengan kasih Tuhan. Truth encounter, berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga pasti akan berjumpa dengan apa yang disebut dengan power encounter, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Kalau berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, saya memberikan garansi, saudara akan ketemu dengan kuasa daripada Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Rutinitas. Kalau saudara melihat teguran di kitab Wahyu pasal 3 ayat 15-16, ada di tempat ini. Aku segala tahu segala perbuatanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Rutinitas itu berbahaya, coy. Apa yang menjadi pembunuh? Passion killer, pembunuh terbesar daripada semangat dan antusias kita. Yang pertama adalah kepuasan kita. Merasa puas, zona nyaman, komplasensi. Tetapi yang kedua adalah struggle, kesulitan hidup kita. Kalau sedang mengalami kesulitan, jangan kecewa. Karena di situ ada Tuhan bekerja secara data. Yang ketiga adalah gaya hidup yang tidak seimbang. Tetap menjaga passion dan gairah. Apapun yang terjadi. Yang keempat adalah rutinitas, kebiasaan. Yang biasa, yang luar biasa. Tapi dilakukan dengan biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya mengingatkan sebagai hamba Allah, lakukanlah segala sesuatu, baik pelayanan, bekerja, atau sekolah, apa saja, kuliah, dan melayani masyarakat sebagai dokter dan sebagainya. Layanilah dengan gairah yang baru, semangat yang baru. Engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat. Haleluya. Sahabat Kristus, pertanyaan yang terakhir buat kita, Philip. Back to passion. Pendeta, bagaimana ketika saya sudah kehilangan passion, saya kehilangan gairah, saya kehilangan antusias, saya kehilangan semangat? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudaraku. Doa saya, sekalipun ada yang masih streaming di beberapa kota yang lain, mereka ada yang komen dan sebagainya dari kota-kota lain, saya mengingatkan nikmati ibadah dengan passion yang benar, dengan gairah dan semangat, dan punya pernyataan gini, pokoknya aku harus ketemu Yesus, pokoknya beta harus berjumpa dengan Yesus Kristus, karena dia sumber kekuatan, sumber kuasa, dan sumber anugerah. Amin. Jangan busur, streaming lagi, apa lagi saudaraku. Back to passion. Katakan sama-sama, back to passion. Kembali kepada antusias kita. Yang pertama adalah mengaktifkan karunia rohani. 1 Petrus 4:10 dikatakan, layanilah seorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya lihat kesaksian pendeta Hengki, karena dia dapat diinfokan di seluruh kota. Itu pendeta yang namanya Ndolu Gereja Rock sama istrinya positif COVID. Jangan dekat dengan dia, sebagainya, macam-macam inbox ditulis, gosip ditambah, bla 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 bla. Dia akhirnya tertunduk lesu. Hubungi saya bilang, tunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Saya katakan 4-5 hari yang lalu, dia baru ketemu kemuliaan Tuhan. Banyak dibutuhkan setelah orang yang sudah COVID dan sudah sembuh. Rupanya banyak hal yang kemarin hari Jumat kita doa puasa. Begitu banyak kesaksian orang-orang yang habis positif, ex positif dan sudah sembuh. Ada banyak kesaksian yang luar biasa.
Kotek driver kita berkata, Tuhan suruh saya berhenti merokok. No smoking. Kotek keren. Ada yang disuruh dan sebagainya. Ada banyak kesaksian luar biasa. Tapi hari-hari ini, dengar baik. Kami sedang menerima kemuliaan Tuhan yang disediakan. Berkat rohani dan jasmani dipromosikan dan luar biasa. Makanya jangan salahkan Tuhan. Mengaktifkan karunia rohani, melayani saudaraku. Ketika Pak Hengki harus tes untuk donor, saudara, untuk plasma, saudaraku. Dia bilang, ambil sudah darah saya, yang penting mereka sembuh. Agak sombong tapi keren. Dan akhirnya bisa menolong orang yang terpapar. Layanilah seorang akan yang lain. Tapi yang kedua, bergaul dengan orang yang memiliki passion. Saudaraku, dan marilah kita, Ibrani 10, 24, 25, dan marilah kita saling memberitakan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan orang beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua adalah bergaul dengan orang yang punya passion. Percayalah, kalau Anda bergaul, sahabat Kristus, bergaul dengan orang yang suka mengeluh, Anda akan transfer kamu mengeluh. Kalau saudara bergaul dengan orang yang suka gosip, pendeta Wahyu itu setelah COVID itu lihat badannya tambah besar, masa babi bengkak. Saudaraku, gosip tambah. Kalau saudara kumpulnya orang yang suka komplain, saudara akan gampang komplain. Kalau saudara suka kumpul dengan orang yang malas, saudara akan transfer kemalasannya. Kalau orang suka gabung dengan orang yang suka tidur, saudara akan suka, asik juga ya suka tidur. Saya ini punya kebiasaan, karena dibesarkan dari keluarga yang sederhana, saya ini setiap jam 5 pagi mesti sudah bangun tidur dan berdoa. Teman-teman yang lain berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mulai berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Bareng-bareng kita berdoa bersama-sama. Haleluya, keren banget. Bergaul dengan orang yang memiliki passion. Cari orang-orang yang berkarya seperti saya. Semangat terus. Saya disebut Mr. Joy. Saya tanya Pak Pendeta Roni, malaikat itu mau cabut nyawanya Pak Wahyu, enggak jadi, kenapa? Malaikatnya ketawa dulu. Enggak jadi, panjang umur, haleluya. Jadi bergaulah dengan orang yang punya gairah dan passion, yang semangat, amin. Boleh lihat di pasar, di mana, jadi teman dong, yang semangat dong. Haleluya. Tapi yang ketiga, yang terakhir, bagaimana back to passion. Yang pertama, mengaktifkan karunia, melayani orang lain. Tetapi yang kedua, bergaul dengan orang yang punya gairah. Sama. Kalau saudara bergaul dengan orang yang suka ngeluh, saudaraku, itu bahaya. Katanya saya berdoa, suami saya diubahkan. Nggak taunya suami saya malah tidak setia sama saya. Dasar laki-laki buaya. Iya, ketemu sama jeng. Suami saya juga sama. Mari kita bunuh diri sama-sama. Tidak laku. Haleluya. Makanya bergaullah punya gairah. Apapun yang terjadi, positif. Bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar, memulihkan dan memberkati. Tapi yang ketiga adalah pray for passion. Berdoalah untuk memelihara semangat, coy. Antusias. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir ini. Karena itulah kuperingatkan kepada engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Berdoa untuk passion, Tuhan berikan gairah. Jangan ambil semangatku, jangan ambil sukacitaku. Setan tidak berhak untuk mengambil. Sekalipun Alkitab berkata pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, untuk mencuri sukacita dan semangat kita. Tetapi Tuhan memberikan sukacita atas kita. Simple, back to passion. Yang pertama, mengaktifkan karunia, melayani. Salah satu orang di tempat kami, salah satu istri pendeta, dia mengalami sesak nafas, sakit rumah sakit. Ada seorang dokter namanya Dokter Linda. Dia berkata, Ibu, kalau Ibu pengen sembuh, Ibu pendetanya Pak Wahyu kan? Iya. Ibu kalau pengen sembuh, melayani. Dia kaget. Saudara, akhirnya dia melayani, Pak Pendeta, Pak Wahyu, saya mau melayani jadi cleaning service dan pendoa, Pak. Sungguh, tunggu suara Tuhan lewat dokter dulu baru dia berubah. Tapi ciamik pol, saudaraku.
dia sekarang mulai ambil keputusan untuk melayani. PNS suami istri, yang laki pendeta, semuanya saudaraku, sekarang dia siap untuk jadi cleaning service. Rendah hati dan luar biasa akan ditinggikan. Tapi yang ketiga, berdoa untuk passion. Bergaul dengan orang yang punya passion. Tapi yang ketiga adalah apa? Berdoa, pray for passion. Tuhan berikan Roh Kudus terus buat kami semangat apapun yang terjadi. Karena semangat mendatangkan mujizat dan kuasa Tuhan. Sekali lagi, jangan mau dibunuh semangatmu. Jangan mau dibunuh apa yang disebut dengan gairahmu, passionmu. Karena saudaraku, setan berusaha membunuh passion killer yang ada dalam dirimu. Tetapi saya ingatkan, selama Anda semangat, Anda akan melihat kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan, dan mujizat demi mujizat. Haleluya. Kami bersyukur hari ini kita berdoa. Seberapa banyak yang ketika saya berkhotbah tentang passion killer, Anda sedang setengah kehilangan gairah. Anda sedang sepenuhnya, Anda sedang loyo di rumah sakit, sedang tidak punya harapan, sedang mengalami berbagai macam dan kekristenanmu menjadi loyo. Dengar, dari tempat ini saya akan berdoa. Back to passion. Berdoa minta, mulai melayani, mulai cari orang-orang yang hidupnya semangat. Supaya nular dan transfer rahmat itu saudara. Kita berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada saya berdoa. Karena semangat menentukan mujizat yang terjadi. Kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu hari ini. Aku berdoa mematahkan segala bentuk kuasa kegelapan. Kalau Alkitab berkata, firman berkata, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan kami. Kalau sukacita, semangat, gairah kami sedang dicuri oleh keadaan, situasi, masalah, oleh kuasa kegelapan. Hari ini aku berdoa, kembalikan Tuhan. Kembalikan roh yang menyala-nyala itu terjadi. Mungkin kami sedang di rumah sakit, kami sedang divonis COVID-19, kami sedang mengalami sakit jantung, kanker, apapun masalah yang membuat kami sepertinya tidak punya kekuatan apa-apa. Kami loyo. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku berdoa. Hari ini melepaskan kuasa Roh Kudus. Semangat yang baru terjadi atasmu. Karena semangat menentukan mujizat Tuhan. Seperti wanita pendaran 12 tahun. She is crawling. Asalku jamah jubahnya akan sembuh. Dan aku berdoa. Melepaskan mujizat, kemurahan, semangat yang baru. Dan gairah yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita masuk di dalam sesuatu yang sangat luar biasa hari ini, yaitu perjamuan kudus. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah maupun dimanapun saudara berada, kalau sudah dipersiapkan roti dan anggur, saya akan memimpin langsung ibadah ini, perjamuan kudus, supaya saudara mengalami sesuatu yang luar biasa hari ini. Karena ini bukan hanya sekedar sebuah lambang atau peringatan, tetapi ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk sahabat Kristus, umat-Mu dimanapun mereka berada yang hari ini sedang memerlukan pertolongan dan mujizat Tuhan. Aku berdoa demi dan dalam nama Yesus, supaya roti dan anggur yang ada di tangan mereka dan setiap kami dilayakkan dan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan roti yang ada di tanganmu. Kalau sudah siap, kalau memang itu ada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam hosti itu, tidak di hosti saya bertuliskan sangat luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Amin. Mari angkat roti di tangan kananmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Mari angkat roti di tangan kananmu, tanda engkau menghargai akan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja kamu akan diberikan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan yang berisi anggur.
Dalam semua ibadah-ibadah kalau saya memimpin perjamuan kudus, saya sering katakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika kita datang kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Mari angkat di tangan kananmu. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, bahwa perjanjian darah terjadi atas kami. Artinya setiap kami yang alami kelemahan tubuh, kelemahan ekonomi, sedang masalah, kesulitan, kami percaya ini adalah perjanjian darah Yesus yang ketika Yesus mati di atas kayu salib berkata sudah selesai. Dan hari ini diciptakan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Percayakah saudara bahwa rot anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama demi nama Yesus. Kita berdoa, katakan terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama thank you Jesus. Katakan sama-sama Engkau dahsyat Tuhan. Katakan sama-sama Engkau ajaib Tuhan. Katakan sama-sama Engkau luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukan perjamuan kudus, hari ini kami berdoa bersyafaat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Aku berdoa kiranya kasih, kemurahan, mujizat, keajaiban, perlindungan terjadi atas mereka. Tangan mereka adalah tangan-tangan yang diberkati. Apa yang sudah mereka lakukan buat pelayanan, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apa yang menabur, apa saja yang mereka buat, perpuluhan, ucapan syukur, apa diberkati tangan mereka. Yang mereka tabur adalah benih, dan benih itu akan berbuah lebat, dan nama-Mu dipermuliakan, dan mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Kami bersyukur hari ini. Angkat kedua belah tangan-Mu dan angkat wajah-Mu. Kita memasuki minggu ini dengan mujizat dan luar biasa. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu semua berkat yang terbaik dari surga turun. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Seluruh keluarga besar kami dimanapun berada dilindungi, diberkati. Dan minggu ini adalah minggu di mana semua yang terbaik dari surga turun atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom.